Ini saya kasih data ya. Pedofil merupakan sebutan untuk orang yang memiliki ketertarikan atau nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja di bawah usia 13 tahun. Kalau di Indonesia benar-benar kita taat hukum, menikah 13 tahun saja tidak diperbolehkan. Bahkan ada di di luar negeri itu minimal umurnya 25 tahun. Bayangkan. Umur menikah seorang wanita ada di luar negeri yang mematokkan 20 tahun ke atas. Ini kalau pakai hukum orang-orang kafir ya. Kita agama Islam, kita punya hukum sendiri. Coba orang-orang Kristen sebutkan aturan secara lengkap fikih tentang wanita di dalam kitab mereka. Gak akan ada, teman-teman. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak akan ada. Ya. Nah, jadi sebagian besar pria yang terjadi penyakit pedofil, ya, mereka menyukai wanita yang di bawah umur. Nah, ketertarikan tersebut adalah bentuk penyimpangan. Ya, ingat, bentuk penyimpangan yang dilakukan seorang pedofil disebut pedofilia. Penyimpangan ini termasuk bagian dari gangguan seksual parafilia. Parafilia sendiri adalah fantasi, dorongan atau gairah seksual yang menyimpang dengan melibatkan objek, aktivitas atau situasi yang bagi sebagian besar orang tidak menimbulkan gairah seksual. Lebih jauh seputar perilaku pedofil, perilaku pedofilia umumnya dimulai pada masa remaja atau dewasa muda. Bayangkan, sifat orang yang memiliki penyakit pedofil itu sudah sejak dia dewasa. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menikahi Sayyidah Aisyah ketika beliau umur berapa, teman-teman? Kalau kita kalkulasi dengan waktu dan kitab-kitab sejarah, kira-kira Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah umur 50 tahunan, teman-teman. Umur 50 tahunan. Nah, untuk disebut dengan seorang pedofil, gangguan ini setidaknya harus dialami selama 6 bulan. Umumnya korban seorang pedofil adalah anak yang dia kenal, misalnya anak dari tetangga atau kerabatnya. Ada beberapa ciri-ciri orang yang mengalami penyakit ini. 1. Sering mengakrabkan diri dengan anak-anak. 2. Kerap menonton konten-konten pornografi anak. Bayangkan, Rasulullah tidak pernah melakukan hal-hal yang sangat keji seperti ini. Sering melakukan aktivitas seksual dengan anak, misalnya membuka baju anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh dari kata ini. Senang melihat dan memperhatikan anak yang disukai. Selalu ingin menyentuh anggota tubuh anak. Jarang bergaul dan lebih suka menyendiri atau antisosial. Nah, dari ciri-ciri ini semuanya tidak ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wanita yang dinikahi adalah konteks sebagai korban. Ingat, wanita dari korban pedofilia itu konteksnya sebagai korban, teman-teman. Apakah Sayyidah Aisyah merasa dia korban? Tidak. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Kaifa hubbuka li ya Rasulullah?" Bagaimana cintamu kepadaku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Kal uqdah allati hiya ala haliha." Seperti ikatan yang tak pernah lepas wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai dan menyayangi, teman-teman. Saling mencintai dan saling menyayangi. Kok malah Kristen yang kepanasan gitu loh. Beliau berdua saling mencintai, saling menyayangi. Kok malah Kristen yang kepanasan? Ya. Jadi kalau ada orang Islam membela, senang dengan tuduhan orang Kristen itu, bisa jadi dia akan murtad, keluar dari Islam karena ada unsur menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab orang Yahudi, teman-teman, jadi sebenarnya
oknum Kristen yang selalu membikin dan membuat syubhat kepada Islam ini gak jelas. Dia itu kitab sucinya ditempelkan dengan kitab orang Yahudi, tapi hukum-hukum Yahudi mereka tolak. Kan gitu. Kitab sucinya orang Yahudi mereka tafsiri sendiri. Padahal orang Yahudi tidak pernah mau untuk ditafsir oleh mereka. Tapi mereka seolah-olah menjadi lebih paham daripada orang Yahudinya yang asli. Kita lihat, buktikan di dalam kitab Yahudi yang asli, teman-teman ya. Bagaimana tentang pernikahan? Pernikahan ya. Di sini saya tampilkan saja. Sampai akan kaget bagaimana Kristen diperlakukan di luar negeri, guys, oleh orang Yahudi. Akan kaget sampai. Yang di sini ini cuma orang-orang gabrul aja itu. Ini ya. Ini Sefaria. Sefaria ini adalah website resmi milik orang-orang Yahudi, teman-teman. Sefaria ini bukan milik Islam, bukan milik Kristen, tapi milik orang Yahudi. Tapi biasa ya. Jadi kalau milik Yahudi itu diambil sama mereka, ditafsiri seenak jidatnya, itu biasa ya. Nah, di dalam Sefaria tentang niddah, pernikahan wanita, salah satunya bab pernikahan wanita, niddah. Di sini menggunakan bahasa Ibrani dengan bahasa Inggris, terjemahannya diterjemah bahasa Inggris. Kita ganti translate dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, seorang gadis yang berusia 3 tahun 1 hari, yang ayahnya mengatur pertunangannya, ditunangkan melalui hubungan apa ini? Seksual. Bayangkan. Umur 3 tahun 1 hari bagi orang Yahudi sudah sah dinikahkan, saudara. Karena status halakha dari hubungan seksual dengannya adalah hubungan seksual dalam semua pengertian halakha. Nah, bayangkan. Misnah di sini menerangkan kalau seorang gadis yang berumur 3 tahun 1 hari yang ayahnya mengatur pertunangannya ditunangkan melalui hubungan ini. Ini bukan kitab saya ya. Ini Sefaria milik orang Yahudi, niddah, teman-teman. Kan sekarang ada tuh orang-orang yang sering pakai kitabnya orang Yahudi tapi diambil separuh-separuh. Orang yang mendewa-dewakan Yahudi tapi kitabnya ditafsiri sendiri, kitab Yahudi ditafsiri sendiri. Giliran ketemu orang Yahudi asli, mereka mengatakan mereka lebih paham. Kan lucu, teman-teman, lucu. Ada Al-Quran yang memahami orang Kristen. Kan tidak mungkin gitu loh. Al-Quran itu jelas yang lebih paham adalah ulama, orang-orang yang mengkaji agama Islam. Kitab Yahudi yang lebih paham ya orang Yahudi. Ulamanya namanya Rabi Yahudi, bukan orang Kristen. Bible ya seharusnya yang lebih paham mereka, orang Kristen, bukan orang agama lain. Tetapi dalam tanda kutip mereka selalu mengatakan kitab mereka memang sudah berbentuk terjemahan. Makanya mereka awam dalam hal bahasa original teks, mereka awam. Sehingga tidak bisa kemudian membuktikan kebenaran-kebenaran dari bahasa aslinya. Kan begitu. Jadi lucu, kitab sucinya seorang Yahudi yang menafsiri agama lain, dan mereka merasa lebih paham, bahkan Tuhan mereka diakui di kitab orang lain. Kan lucu. Kan begitu kan? Kalau kita, Allah Subhanahu wa taala Badi'us samawati wal ard, yang pertama kali menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Keren Al-Qur'an. Menerangkannya dengan apa? Dengan hadis. Ya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari lisan beliau namanya hadis. Keren, berdiri sendiri, tidak kemudian numpang dengan kitab orang lain lalu ditafsiri sendiri, kan gitu. Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Makanya saya katakan, datangnya Islam ya, bukan melegalkan poligami, teman-teman. Datangnya Islam bukan melegalkan anak di bawah umur dinikahi, tidak.
Jadi tidak tepat kalau dikatakan Sayyidah Aisyah menikahi anak di bawah umur, tidak tepat. Yang tepat adalah Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah ketika dewasa, teman-teman. Kenapa saya katakan dewasa? Karena standar wanita dewasa adalah ketika dia mengalami menstruasi. Ketika sudah sel telurnya pecah, mengalami menstruasi, berarti dia sudah bisa hamil. Ketika sudah bisa hamil, maka sudah sah untuk dinikah. Berarti Rasulullah menikahi wanita dewasa. Kalau kita mau pakai umur, ternyata orang Yahudi lebih parah. 3 tahun 1 hari sudah boleh dinikahi, teman-teman. Dan fakta yang terjadi, Sayyidah Maryam alaihassalam, ketika ditunangkan dengan seorang laki-laki, Yusuf, ketika itu Yusuf umur 90 tahun, Sayyidah Maryam masih umur 12 tahun. Bayangkan, kan parah, teman. Parah, guys. Sayyidah Maryam hamil Nabi Isa. Saya mengatakan hamil Nabi ya, bukan Tuhan. Mana ada Tuhan dilahirkan, gak jelas banget kan gitu. Hamil Nabi Isa itu ketika Sayyidah Maryam umur belasan tahun, 12 tahun. Dinikah, ditunangkan dengan Yusuf, ya, ayah angkatnya. Bukan ayah biologis ya. Itu ketika dia umur 90 tahun. Kan lebih parah itu kalau mau sama-sama dikatakan pedofilia ya. Mau lebih parah ibunya Tuhan ini kalau mau dikatakan pedofilia, teman-teman. Lebih parah ini, kan gitu. 12 sampai 90 tahun, saudara. Itu kalau di Indonesia sama-sama gak bisa itu. Ngurus di KUA gak bisa itu. Gak bisa itu. Nah, maka dari itu, tuduhan-tuduhan kemudian Nabi Muhammad dikatakan menikahi anak di bawah umur itu tidak benar. Dan istri pertama Rasulullah justru menjawab semua tuduhan itu, karena penyakit pedofil itu sudah sejak dia dewasa. Sedangkan istri pertama Rasulullah, istri kedua Rasulullah itu umurnya jauh di atas Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah umur 25 tahun menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang saat itu umur beliau 40 tahun. Andaikan tuduhan itu benar, maka sejak awal Rasulullah sudah menikahi anak-anak yang kecil. Begitu. Dan kalau kita bandingkan misalnya, oke, kita bandingkan sekarang ya, menikah di Amerika. Ya, ini ya, salah satu syaratnya adalah mempelai pengantin harus berusia minimal 18 tahun. Ya, di Amerika minimal usia perempuan 12 tahun. Kita lihat di negara lain. Minimal ini sudah berbeda, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sudah sangat berbeda ini. Raja Inggris ternyata menikahi anak di bawah umur juga. Di Indonesia batas minimal usia menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, ya. 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974. Nah, pernikahan ini tidak kemudian sama di setiap negara. Ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 16 tahun. Gak sama. Kenapa gak sama? Karena kita lihat era globalisasinya gak sama, guys. Gitu loh. Dunia saat ini dengan dunia zaman dulu gak sama. Saat ini banyak anak umur 9 tahun itu sudah dewasa. Bahkan mungkin di bawah umur 9 tahun. Kita lihat ya. Apakah ada? Nih ya, ini bukan jawaban saya, ini dari dokter ya. Apakah normal anak perempuan usia di bawah 9 tahun sudah mengalami haid?
Ya. Haid atau menstruasi adalah suatu keadaan di mana terjadinya peluruhan dinding rahim akibat tidak terjadinya proses pembuahan di dalam rahim. Siklus menstruasi yang normal berkisar 21 sampai 35 hari. Dengan lama menstruasi 2 sampai 8 hari dan darah menstruasi 30 sampai 40 Celcius. Nah, menstruasi dapat terjadi pertama kali pada usia pubertas, yaitu sekitar usia 9 sampai 14 tahun biasanya. Nah, biasanya jika terjadi di bawah itu, maka itu juga bisa dikatakan normal ketika tidak jauh dari 9 tahun. Nah, ini kan menunjukkan bahwa wanita yang ada di kota, asupan gizinya berbeda dengan yang di desa. Apa yang dia lihat di handphone, apa berbeda dengan yang di desa. Itu sudah menunjukkan perbedaan yang cukup jauh, cukup signifikan. Dan perlu diketahui, sebelum Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah, beliau sudah tunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Jubair. Ingat ya, Rasulullah sebelum menikah dengan Sayyidah Aisyah sudah tunangan dengan laki-laki yang bernama Jubair. Itu adalah poin besar, teman-teman. Sehingga ternyata tradisi di Arab dahulu, dia agamanya Kristen, bayangkan. Agamanya Kristen, ya. Bahkan ada pendeta yang sampai menggauli jamaahnya, berapa ratus itu jamaahnya itu. Apakah kemudian Anda menutup mata dari fakta seperti itu? Lalu Anda sok-sokan mau membahas Islam. Saya di sini bukan untuk ingin merendahkan agama Anda. Saya ingin menjawab ketika Anda menuduh Islam, padahal di kitab Anda jauh lebih parah dari apa yang Anda bayangkan. Begitu loh. Di kitab Anda itu jauh lebih parah daripada apa yang Anda bayangkan. Makanya musuh terbesar orang-orang Kristen yang hujat Islam adalah kitab suci mereka sendiri. Ingat teman-teman, ya ingat ya. Musuh terbesar umat Kristen ya, yang menghina Islam adalah kitab suci mereka sendiri. Coba kita tanyakan nanti, ya, tanyakan berapa umur Maria menikah dengan Yusuf. Berapa umur Maria menikah dengan Yusuf? 12 tahun, Yusuf umur 90 tahun. Itu lebih parah itu daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengatakan, kan tidak tertulis di dalam Bible, kita tidak wajib beriman. Saudara, kalau kamu mengatakan tidak tertulis dalam Bible, Natal pun tidak tertulis dalam Bible. Anda merayakan Natal gitu loh. Siapa yang mengatakan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Pendeta. Pendeta siapa? Di mana ayatnya? Gak tertulis di dalam Bible. Jangan kemudian ketika Anda terpojok, Anda sudah menuduh Nabi Muhammad, kita kembalikan kepada ibu dari Tuhan Anda yang melakukan pedofilia juga dengan anggapan seperti Anda itu. Ternyata Anda mengatakan, oh tidak tertulis dalam Bible, kita tidak wajib beriman. Natal itu tidak tertulis dalam Bible. Jumat Agung gak tertulis dalam Bible. Gak ada itu. Cium kaki Yesus umpama, gak ada itu. Kalau memang sama-sama gak tertulis, Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah, apakah tertulis di dalam Al-Quran? Gak ada. Sama-sama gak ada. Kalau mau membandingkan sama-sama kitab suci, pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah tidak tertulis dalam Al-Quran. Di dalam Bible, Natal juga tidak tertulis. Perayaan Jumat Agung tidak tertulis. Banyak yang gak tertulis. Di dalam Bible banyak gitu. Banyak sekali. Jadi mohonlah, Anda itu kalau mau menyerang agama Islam, itu mikir 2 kali. Kenapa? Karena ternyata di dalam kitab Anda itu jauh lebih parah, guys. Gitu loh. Parah Anda itu. Kalau sampai kita buka semuanya, parah teman-teman. Parah. Dan saya tidak pernah menarasikan Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah umur 17 atau 18 tahun. Tidak. Ya. Saya tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan Sayyidah Aisyah itu menikah dengan Rasulullah umur 18 tahun. Tidak sepakat. Karena seluruh konteks hadis mengatakan, ada yang mengatakan 7 tahun, kemudian berkumpul dengan Rasulullah satu rumah adalah 9 tahun. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa. Jangan kemudian kita pindah ke 18 tahun hanya takut difitnah orang Kristen. Jangan, guys. Gitu. Jangan.
Karena fakta yang terjadi, ibu dari Tuhan mereka dinikah oleh Yusuf itu jaraknya jauh sekali. Jaraknya jauh sekali, 90 tahun dengan 12 tahun gitu loh. Itu jauh lebih parah. Dan musim atau geografis dahulu dengan sekarang jauh berbeda. Tidak bisa kemudian kita sama-samakan. Orang yang hidup di Jakarta penghasilannya 5 juta berbeda dengan orang yang hidup di Jawa Timur, Madura misalnya, penghasilan 5 juta. Beda. Di Jakarta penghasilan 5 juta biasa-biasa saja. Tapi di Madura penghasilan 5 juta itu sudah bisa dikatakan kaya. Sudah bisa dikatakan kaya. Kehidupannya sudah berbeda. Wanita di desa, di Madura misalnya, dengan di Jakarta itu jauh lebih cepat kedewasaannya di Jakarta. Karena di Madura ini khususnya yang pelosok-pelosok ya, yang memang benar-benar desa, dia tidak memiliki akses seperti handphone, internet dan lain sebagainya. Berbeda wanita yang hidup di Jakarta, maka pantas anak SD sudah ada yang dihamili oleh cowoknya ketika ketika duduk di SD 6 tahun, ketika duduk di SD umur 5 tahun, ketika duduk kelas SD 5 ya, SD kelas 5, SD kelas 6 itu sudah ada. Ya, kasus-kasus di kota-kota besar yang dihamili oleh pacarnya. Berbeda kemudian yang desa-desa. Ketika wanita belum mengalami menstruasi, maka dia tidak bisa dikatakan dewasa. Dan keterangan seperti itu adanya di Islam. Sampai buka di Bible ya gak ada keterangan seperti itu. Ya, Islam ini benar-benar mengatur pernikahan dari umurnya, sisi baliknya. Itu adalah istiqra, ya, penjelasan para ulama yang kemudian diterima oleh para dokter, para pakar sains. Dokter membenarkan bahwa minimal seorang wanita mengalami menstruasi umur 9 tahun. Siapa yang pertama kali mengatakan itu adalah ulama Islam. Nyari di Bible sampai Dajjal keluar 2 kali gak nemu, saudara. Makanya negara Indonesia itu banyak kemudian hukum-hukum yang disahkan oleh para ulama. Jadi jasa para ulama itu besar sekali bagi kita. Besar sekali. Nah, dari penjelasan saya ini mungkin ada teman-teman Kristen yang merasa tidak terwakili, karena arahan saya ini kepada orang-orang Kristen yang menghujat. Kristen kalau gak menghujat ya saya santai saja gitu loh. Tapi kalau ada Kristen yang gak terima seumpama, ya monggo kita diskusi gitu loh. Jangan kemudian Anda menghina Nabi kita sampaikan fakta, Anda kepanasan gitu. Kristen ya. Kristen ya. Kristen ya. Kristen. Halo, Assalamualaikum. Salam, Bapak Kristen apa Islam? Islam atau Pak? Oh, Islam. Sebentar dulu Pak ya, kita naikkan teman-teman Kristen dulu ya. Mungkin ada yang perlu. Yang Islam jangan naik dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya sudah masuk. Salam. Jadi begitu teman-teman ya. Ntar. Ini saya ada banyak datanya saya kawan. Saya tidak menerima Islam yang naik loh ya. Gimana tadi Yus? Aduh. Nah, sip. Ini baru beberapa ya teman-teman dalilnya. Jadi mulai detik ini kita sampaikan di publik bahwa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah dewasa teman-teman, bukan di bawah umur, dewasa.
Cuma anggapan dewasa ini, ya, yang kemudian orang-orang mengira aturan-aturan yang sekarang itu adalah benar. Oh, enggak. Wanita kalau sudah haid, sudah menstruasi, berarti dia sudah dewasa. Dia sudah bisa hamil, teman-teman. Begitu, sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Cuma karena mereka niatnya memang ngesyubhat ke Islam, sehingga mereka tidak terima. Al-Imam Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni punya kitab yang bernama Daf'us Syubuhat wal Abatil Haula Ta'addudi Zawjatir Rasul. Menjawab syubhat dan kebatilan orang-orang yang menyerang Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad poligami. Jadi Nabi Muhammad itu kalau poligami itu minimal hikmahnya itu ada 4, teman-teman. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan poligami seperti menikahi Sayyidah Aisyah, itu hikmahnya ada 4. Satu, salah satunya hikmah at-tashri'iyah, pensyariatan. Bagaimana kemudian ketika Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah, banyak hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini banyak dipuji oleh para sahabat karena beliau orangnya cerdas, beliau orangnya alimah, dan beliau orangnya teliti. Dan banyak riwayat hadis yang sampai kepada kita sebab barokahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ketika kemudian ada hadithul ifki. Hadithul ifki itu kalau bahasa sekarang hoax, ya. Ada cerita hoax. Suatu saat Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ketika perang pernah mengajak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Sayyidah Aisyah pulang. Ketika Sayyidah Aisyah pulang, beliau sempat tidak pamit kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau nyampe di suatu pohon, beliau ketiduran. Sayyidah Aisyah ketiduran, teman-teman. Ketika Sayyidah Aisyah ketiduran nih, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW melihat Sayyidah Aisyah tertidur di bawah pohon, namanya Sofwan. Karena Sofwan ini kaget ada cewek nih, ya, ada cewek di bawah pohon tertidur, maka beliau datangi wanita ini. Ternyata yang tidur di bawah pohon adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Untuk menghargai istri Rasulullah, maka sahabat Sofwan ini menjaga jarak, menjaga dirinya, kehormatan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Sofwan ini diam, tidak ada pembicaraan secara formal dengan Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah terbangun, beliau hanya menyiapkan unta atau kudanya agar ditunggangi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pun sahabat Sofwan waktu mengantar Sayyidah Aisyah, beliau ada di depan untuk menghormati istri Rasulullah, karena istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ummahatul mukminin, istri Rasulullah adalah ibu kita. Sehingga ketika sahabat Sofwan ini mengantar Sayyidah Aisyah, tidak ada pembicaraan secara verbal, secara formal, tidak ada, untuk menghormati istri Rasulullah. Sehingga ketika diantarkan, dilihatlah kejadian itu. Sayyidah Aisyah sedang berduaan dengan sahabat Sofwan, dilihat oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay. Lalu mereka menyebarkan fitnah bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh dengan sahabat Sofwan, ya, dengan sahabat Sofwan. Hoax atau hadithul ifki ini tersebar di mana-mana bahwa Sayyidah Aisyah ternyata selingkuh dengan sahabat Sofwan. Padahal sahabat Sofwan orang yang saleh, orang yang alim, orang yang amanah. Tidak ada kemudian sahabat Sofwan itu ngapa-ngapain dengan Sayyidah Aisyah. Buktinya saat Sayyidah Aisyah dipersilahkan untuk menaiki tunggangannya, menaiki kuda atau untanya, sahabat Sofwan ada di depan untuk mengantarkan, menjaga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian karena dilihat oleh orang munafik, oleh Abdullah bin Ubay, dia menyebarkan fitnah, teman-teman. Dan fitnah itu berlarut-larut panjang. Sayyidah Aisyah
terindikasi selingkuh kata orang-orang munafik. Bayangkan, the power of viral itu memang bikin hati yang gak enak, teman-teman. The power of FYP itu memang bikin hati kita akan gundah. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu bingung, teman-teman. Kenapa? Rasulullah mencintai Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mencintai Rasulullah. Sahabat Sofwan menghormati keduanya. Lalu karena viral oleh orang-orang munafik setiap hari dilafatkan bahwa Sayyidah Aisyah itu selingkuh, Rasulullah diam. Tapi bingungnya Rasulullah itu diam. Beliau itu fokus kepada Allah. Gak berbicara dengan Sayyidah Aisyah sampai riwayat mengatakan sampai 40 hari. Sayyidah Aisyah itu sampai punya keinginan ingin pulang ke rumah orang tuanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena Sayyidah Aisyah ini karena gak diomongin sama Rasulullah sampai 40 hari, beliau sampai punya keinginan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Rasulullah diam, tidak marah, Rasulullah tidak bagaimana, karena Rasulullah tahu bahwa ini adalah fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak tega melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali tidak tega, teman-teman. Bukan Sayyidina Ali tidak menghormati Sayyidah Aisyah, tidak. Tapi Sayyidina Ali merasa kasihan kepada keadaan Rasulullah yang bingung dengan viralnya fitnahnya kepada istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai ada lafaz dari Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kalau memang adanya fitnah dengan pernikahan Sayyidah Aisyah ini membuat Anda tidak senang, membuat Anda resah, membuat Anda gundah, ceraikan saja Rasulullah, masih banyak wanita yang lain. Itu usulan Sayyidina Ali bukan karena tidak menghormati Sayyidah Aisyah, tapi karena beliau tidak tega. Rasulullah saat itu bingung memberikan keputusan. Karena hoax terjadi, disebarkan oleh orang-orang munafik, dan belum ada ayat yang turun, belum ada wahyu yang turun. Maka Rasulullah diam menunggu arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saudara, ada ayat yang turun membela Sayyidah Aisyah dan Sayyid Sofwan dengan sahabat Sofwan. Kemudian ayat ini turun, jelas-jelas membela Sayyidah Aisyah dengan sahabat Sofwan. Apa hadisnya? At-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil khabithin, al-ayah. Lelaki baik untuk wanita yang baik, wanita yang jahat untuk lelaki yang jahat. Maksudnya apa? Maksud ayat ini turun untuk membela bahwa Sayyidah Aisyah dengan sahabat Sofwan adalah sama-sama orang soleh. Tidak mungkin mereka berdua melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian ayat ini turun, Rasulullah merasa senang. Karena Rasulullah itu bukan tidak tahu. Rasulullah itu bukan tidak percaya kepada Sayyidah Aisyah. Bukan, saudara. Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah untuk liyatma'inna qalbi, memantapkan untuk menjawab fitnahan itu. Karena Rasulullah saat itu diam. Kalau sudah ada ayat dari Allah, maka beliau langsung tegas menyampaikan bahwa Sayyidah Aisyah adalah wanita salihah dan sahabat Sofwan adalah rajulun saleh. Rasulullah tahu kalau Sayyidah Aisyah tidak mungkin selingkuh, dan Rasulullah tahu kalau sahabat Sofwan itu orang saleh. Tapi karena fitnah, the power of FYP, the power of viral ini membuat hati Rasulullah gundah, maka Rasulullah diam dulu, tidak tergesa-gesa untuk memberikan jawaban. Kenapa? Karena pasti Allah akan menolong beliau, pasti Allah akan memberikan arahan kepada beliau, dan pasti Allah akan yahdihi ila siratikal mustaqim. Makanya kan begini. Ketika di dalam surah Al-Fathu, teman-teman, surah Al-Fathu ayat kedua, di sana ayat yang menerangkan bahwa Rasulullah akan selalu diberikan jalan yang benar oleh Allah. Ya. Ayat yang selalu Allah itu akan membenarkan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita buka Al-Fat 2. Al-Fat ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima.
Allah mengampuni dosamu wahai Muhammad, dosa yang telah lalu andaikan kau melakukan, dan dosa yang akan datang. Semuanya diampuni. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat, terjaga dari kabair. Dan wa yutimma ni'matahu 'alaika, Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu Muhammad, wa yahdiyaka, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadamu siratam mustaqima, kepada jalan yang benar. Ingat, Nabi Muhammad bukan tidak tahu Sayyidah Aisyah tidak melakukan perselingkuhan. Rasulullah tidak tahu bahwa sahabat Safwan itu adalah orang yang saleh. Tapi Rasulullah dengan diam, Rasulullah yakin Allah akan memberikan petunjuk untuk menjawab semua fitnahan orang-orang munafik. Makanya the power of FYP itu memang berbahaya ketika kita tidak dekat dengan Allah. Orang kalau sudah FYP, orang kalau sudah viral dan dia tidak dekat dengan Allah, maka hatinya bisa diarahkan oleh setan kepada hal-hal yang tidak penting. Orang ketika FYP, orang ketika viral dan keadaannya jauh dari Allah, maka dia akan disibukkan dengan perkara buruk sebelum dia menyibukkan perkara baik. Tapi Rasulullah ketika difitnah habis-habisan, dan yang difitnah ada istri yang beliau cintai, beliau dekat dengan Allah, yahdihi ila siratikal mustaqim wa yahdiyaka siratal mustaqim. Allah akan menunjukkan jalan yang benar kepada Rasulullah, sampai ketika ayat itu sudah turun kepada Rasulullah membela Sayyidah Aisyah dengan sahabat Safwan, maka semua para sahabat taslim, menerima, karena ini langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ubay dan teman-temannya yang awalnya berusaha menfitnah agar Rasulullah cerai dengan istrinya, agar Rasulullah menceraikan istrinya, dan agar Rasulullah gundah pusing, ternyata mereka gagal. Karena Rasulullah SAW dalam memutuskan sesuatu kana kal Quran, akhlak Rasulullah seperti Al-Quran, sehingga ketika ada keputusan kemudian dia bingung, maka Allah akan memberikan dia petunjuk. Allah akan mengantarkan dia kepada jawaban yang benar. Begitu saudara. Nah, makanya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ini saling mencintai. Orang kafir yang mengatakan Rasulullah itu menikahi Sayyidah Aisyah di bawah umur sampai naudzubillah mengatakan pedofilia, itu orang GOBLOK guys. Kalau kata Gus Esteh itu GOBLOK. Kenapa? Belajar bahasa Arab gak pernah, baca tafsir gak bisa, pelajaran Islam gak ada yang bisa, bisanya cuma bertanya, giliran dibuka kitab aslinya, kitabnya mereka sendiri dengan bahasa aslinya, mereka pelanga-pelongo. Bilangnya nanti di dalam terjemahan kitab saya sudah mengandung Roh Kudus. Ya. Roh Kudus mana guys gitu. Jangan seperti itu. Anda kalau bertanya ilmiah, saya jawab dengan ilmiah. Tapi kalau Anda bertanya untuk ngesyubhat kepada Islam, maka saksikan bahwa musuh terbesar Anda adalah kitab Anda sendiri. Begitu, saudara. Nah kalau terjemahan aja ada Roh Kudusnya, apalagi yang bahasa asli. Banyak roh-rohnya berarti itu. Begitu, guys. Nah, dari sini adakah teman Kristen yang mau naik, silahkan. Kalau ada teman-teman Kristen naik, silahkan. Tetapi begini, gantian ya. Kalau ngomong itu gantian, sampai dulu ngomong, nanti saya ngomong, gitu loh. Ya, gantian. Dan pakai dalil, pakai data, gitu. Kalau mau bertanya kepada Islam, minimal Anda bawa data lah. Tapi ya gimana ya, saya mau nanya data itu gak tega guys. Kitab sucinya aja pakai terjemahan gitu. Teman-teman muslim jangan dulu teman-teman ya. Kita fokus kepada tema pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Ingat teman-teman ya, datangnya Islam itu bukan melegalkan poligami seperti yang difitnahkan oleh orang-orang kafir, tidak. Dulu, sebelum Islam datang, sebelum Islam jaya, sebelum Islam menguasai tanah Arab, pernikahan itu tak ada batasnya teman-teman. Pernikahan itu gak ada batasnya. Kemudian datang Islam membatasi pernikahan maksimal 4. Makanya sahabat Ghailan Al-Thaqafi, seorang ahlul kitab, awalnya istri beliau 10.
Awalnya sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi istrinya 10. Ketika beliau masuk Islam, apa kata Rasulullah? Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Kamu ambil yang 4, ceraikan yang 6. Adanya Islam justru membatasi semakin sedikit. Begitu. Dan satu-satunya kitab suci yang menerangkan cukup nikah satu saja, itu hanya Islam, guys. Hanya Islam. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak berlaku adil, akan zalim kepada istri-istri kalian, maka satu saja. Itu tegas Allah sampaikan dalam surah An-Nisa. Tidak ada kitab suci yang ayatnya jelas nikah cukup satu saja. Ketika Anda akan melakukan kezaliman ketika nikah 2, Anda akan melakukan ketidakadilan ketika berpoligami, maka wajib satu, hanya kitab suci Al-Quran yang menerangkan secara tegas. Anda buka kitab suci yang lain, ada nggak keterangan setegas itu? Untuk menjaga hak agar tidak zalim suami kepada istri, untuk menjaga hak seorang perempuan agar laki-laki bisa berlaku adil. Begitu, saudara. Ayo, mungkin ada yang mau naik, mau debat, ayo. Yang merasa pinter di bawah dari kalangan Kristen, Anda naik, kita diskusi, ayo. Tapi bawa data ya, bawa data. Saya ada data dari Yahudi, ada dari Kristen sendiri juga ada. Bawa data. Kalau cuma bisa typing di bawah kan, anak SD juga bisa, teman-teman. Gitu. Coba sampai naik, bawa data tapi ya. Bawa data. Jadi data itu ditunjukkan gitu loh. Kita tunjukkan data. Jangan cuma di dalam kitab saya ada Roh Kudus. Ya siapa yang nggak tahu kalau cuma ngomong kayak gitu, guys? Gitu loh. Di dalam diri saya mengandung Roh Kudus, maka saya jauh dari kebatilan. Saya pasti benar. Ya enak kalau kayak gitu. Tidur aja, udah usah debat kalau kayak gitu. Begitu ya maksud saya ya. Diskusi monggo, tapi harus bawa data. Setiap Anda ngomong, setiap kita bicara, sampaikan datanya. Dan bahwa Sayyidah Aisyah sebelum Rasulullah menikahi beliau, ternyata Sayyidah Aisyah sudah pernah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Jubair. Dengan itu menjadi dalil bahwa menikah di umur 9 tahun saat itu sudah bukan tradisi Islam, tapi tradisi sebelum datangnya Islam. Sayyidah Aisyah sudah bertunangan dengan laki-laki lain, dan itu menjadi adat yang biasa di Arab. Kita tidak usah mengintervensi biografi dulu yang ada daerah sana, ya geografi yang ada di sana tidak usah, karena sangat jauh dulu dengan sekarang beda. Rasulullah datang di Arab. Rasulullah datang ke Arab, secepat kilat Allah jadikan bangsa Arab sebagai bangsa yang ilmiah. Tapi kemudian Kristen datang di Barat, secepat kilat banyak yang murtad menjadi ateis. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya, guys ya. Mekah, Madinah sampai detik ini 99% warganya Islam. Palestina, Yesus turun di Palestina, sampai detik ini mayoritasnya Islam. Giliran Kristen datang di Barat, sampai detik ini ternyata banyak yang ateis. Jadi sudahlah, kita sampai kalau bertanya Islam dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih, saya akan jawab dengan kasih. Tapi kalau Anda ngesyubhat di Islam, Anda nyampah di Islam, saya akan membersihkan dengan vacuum cleaner, guys. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Islam ya? Waalaikumsalam. Ya, siap Islam, Bang. Oh, oke. Saya turunkan dulu ya. Saya fokus ke teman-teman Kristen dulu. Jadi setiap hari Kamis dan Jumat, teman-teman ya. Kamis dan Jumat sore sampai jam 5 lah ya.
kita kajian menjawab syubhat orang-orang kafir. Kamis dan Jumat. Diingat-ingat ya, di-share teman-teman, di-share, dan bagi teman-teman yang ingin melive-kan di YouTube-nya terserah, tafadhol. Mungkin ada channel di YouTube atau pengen buat channel YouTube seumpama khusus kajian Kamis dan Jumat ba'da asar sampai jam 5. Kita akan kajian menjawab syubhat orang-orang kafir. Agar umat Islam tahu bagaimana cara jawabnya, teman-teman. Perasaan dari tadi ada loh orang-orang sebelah yang taping tapi nggak naik mereka. Wiwit WR ini Kristen apa Muslim? Tapi biasanya teman-teman Kristen yang naik di room saya yang sudah banyak masalah keluarga biasanya. Banyak masalah keluarga, sudah bosan hidup, biasanya dia naik ke atas biasanya. Saya tidak menaikkan teman-teman Muslim ya, jangan dulu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari tema menjawab syubhat ini, teman-teman. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah dituduh seorang pedofilia. Monggo, naik. Siapapun boleh naik, tapi Kristen dulu. Kristen dulu. Jadi, kalau Anda bertanya dengan halus, dengan penuh kasih sebagaimana agama Anda mengajarkan kasih, saya akan menjawab dengan kasih. Karena tidak ada kitab suci. Saya ulangi ya. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang ayat pertamanya menerangkan tentang Tuhannya yang Maha Kasih, kecuali hanya Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Semua agama boleh mengaku agama kasih, tapi hanya Al-Quran yang ayat pertamanya Tuhan menerangkan sifatnya yang Maha Kasih. Begitu guys. Apakah hanya ini saja kekuatan teman-teman Kristen? Hanya typing di bawah? Tidak mau naik ke atas dan berdiskusi dengan kita? Saya hanya santri Katro dan Deso. Saya hanya seorang santri yang belajar di pesantren, dan pelajaran saya cuma hanya kitab-kitab para ulama, Al-Quran dan hadis. Saya tidak punya titel, teman-teman. Tapi untuk melawan penghujat Islam 1000 orang, saya sendirian, insya Allah. Allah akan tolong. Kalau tidak percaya, buktikan. Buktikan. Hanya lulusan pesantren, santri yang Katro dan Deso. Datangkan pendeta yang menghina Islam ya. Kalau teman-teman Kristen yang tidak menghina Islam, maka saya harus lebih sopan kepada dia. Kalau teman-teman Kristen itu tidak menghujat Islam, maka saya akan jauh lebih menghargai dia sebagai saudara saya. Tetapi ketika teman Kristen itu menghujat Islam, maka saksikan Anda seperti sampah, saya seperti vacuum cleaner, guys. Begitu. Kalau hanya taping-taping di bawah, ya anak SD bisa, guys. Anak SD bisa. Gitu loh. Buktikan kalau agama Anda itu agama yang penuh data gitu loh. Kita saksikan data. Saya punya data dari Yahudi ada. Dengan bahasa aslinya. Kalau kalian mau minta bahasa aslinya, ada bahasa aslinya. Ibrani, bahkan Suryani, wa maqali inna rahmatan Gunung Bromo, saya juga ada.
ada dulu seorang Kristen itu bertanya begini, guys. Kenapa Rasulullah itu kok poligami, menikahi anak di bawah umur, katanya. Kalau dia bertanya untuk mengetahui sebuah ilmu, maka akan saya jawab dengan ilmiah. Tetapi ketika dia bertanya untuk ngesyubhat kepada Islam, saya mengatakan, kalau tidak ada poligami di dunia ini, maka Anda tidak punya Tuhan, gitu loh. Kalau gak ada poligami di dunia ini, Anda tidak punya Tuhan. Karena Yesus ini dinarasikan keturunan Daud. Ibunya Yesus keturunan Daud, dari istri yang ketiga. Andaikan Nabi Daud itu tidak poligami, Anda mau nyembah siapa sekarang, gitu loh. Gitu loh, guys. Berkali-kali di dalam kitab suci teman-teman Kristen kan disebutkan, wah, Yesus anak Daud. Karena secara silsilah, sampai disebutkan silsilahnya, guys. Sampai disebutkan silsilahnya itu di Lukas sama Matius itu. Ya. Di Lukas sama Matius itu disebutkan Yesus dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Wah, keren ya. Ternyata dari poligaminya Daud. Dari Nabi Daud, gitu loh. Andaikan Nabi Daud tidak poligami, siapa yang mau mereka tuhankan sekarang, gitu. Itu kalau mereka bertanya karena menghina. Tapi kalau bertanya karena ilmu, maka saya jawab dengan ilmu, teman-teman. Gitu. Paham, saudara? Gitulah. Takbir. Ayo naik Ten, kita butuh hiburan. Ini kadang-kadang teman-teman, hiburan kalian itu membuat agama orang kesakitan, guys. Mereka kekuatannya cuma taping saja. Cuma sejauh ini teman-teman Kristen yang naik di room saya itu memang sudah banyak masalah keluarga, ya. Masalah hidupnya sudah banyak. Jadi biarlah, karena sudah masalah hidup banyak, dia bunuh diri dengan cara naik ke Komal ini. Ya hancurlah dia. Sudah bosan hidup biasanya. Yang naik ke sini ini sudah bosan biasanya sama hidup. Gitu ya guys, setengah jam lagi kita akan tutup. Untuk teman-teman muslim, jangan naik dulu. Jadi tema saya besok, insya Allah, besok sore ya, insya Allah besok sore juga kita akan kajian, guys. Insya Allah besok lah saya umumkan dulu, entah pagi atau sore besok kita akan menjawab syubhat yang kedua. Ini adalah syubhat yang pertama. Ternyata di dalam Sefaria, website resmi milik orang Yahudi, ya, yang kitab sucinya ditafsiri oleh mereka, diambil oleh mereka, ternyata wanita menikah itu 3 tahun 1 hari. Wanita itu boleh menikah 3 tahun 1 hari. Dan Maria, ibu dari Yesus, ditunangkan, dinikahkan dengan Yusuf ketika Yusuf umur 90 tahun dan Maria masih 12 tahun. Itu jauh lebih parah itu. Jauh lebih parah, guys, gitu loh. Ahlan. Kalau kita bermodal begini, contohnya seperti ini, teman-teman.
Di dalam perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama, banyak tokoh-tokoh penting itu poligami, guys. Banyak tokoh-tokoh penting poligami. Dan kalau kita lihat fakta sejarah, banyak orang Kristen yang menikah di bawah umur tuh banyak. Bahkan Nabi Ishak alaihi salam menikah dengan istrinya yang bernama Rifqah. Menurut penafsir, ya, menurut para penafsir kitab-kitab Yahudi, karena ini adanya di kitab Yahudi, ya, adanya di kitab Yahudi. Saya tidak sedang membahas kitabnya orang Kristen, ya. Nabi Ishak ketika itu umur 36 tahun atau 37 tahun. Dan Rifqah, istri dari Nabi Ishak, saat itu masih umur 3 tahun, bayangkan. Ya. Rifqah, istri dari Nabi Ishak, umurnya 3 tahun. Kata penafsir kitab orang Yahudi, para rabi. Sedangkan Nabi Ishak umurnya 37 tahun, anggaplah 40 tahun. Kita desimalkan lah, ya. Anggaplah kita kalkulasikan 40 tahun. Menikah dengan anak umur 3 tahun. Apakah masalah? Tidak pernah ada orang Yahudi yang mempermasalahkan. Baru sekarang ada orang yang mempermasalahkan, padahal kitab suci Yahudi dibawa terus sama mereka. Tanpa ditempelkan kitab suci Yahudi, apakah kemudian mereka mengakui sebagai Tuhan mereka? Apakah untuk membutuhkan pengakuan sebagai Tuhan harus menempelkan kitab orang lain dengan alasan nubuatan, guys? Nubuatan. Ini jawaban saya bagi para penghujat Islam. Kalau Anda bertanya karena ilmu, saya jawab dengan ilmu. Gitu loh. Penafsir, iya. Nabi Ishak menikah dengan istrinya Rifqah. Nabi Ishak umurnya 30 tahun lebih. Kita kalkulasikan menjadi 40 tahun. Istrinya Rifqah baru umur 3 tahun. Bayangkan. Bisa nggak itu?